Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Amsal pasal 16 ayat 27. Amsal pasal 16 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna di sini artinya adalah orang yang jahat. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya, kata-katanya jahat seperti api membara. Jadi orang yang tidak berguna ini artinya orang jahat. Di dalam terjemahan literal dituliskan orang yang tidak berguna ini dituliskan dengan kata dursila. Jadi orang yang tidak berguna di dalam Amsal pasal 16 ayat 27 ini sama dengan orang yang jahat, orang yang dursila. Itu artinya orang yang tidak berguna atau orang yang jahat. Yang pertama, perbuatannya jahat. Ya, orang yang tidak berguna, orang yang jahat, ya perbuatannya jahat. Dituliskan bahwa menggali lubang kejahatan. Menggali lubang kejahatan, membuat hal-hal yang jahat, perbuatannya jahat, tindakannya jahat, kelakuannya jahat. Itulah orang yang jahat, orang yang tidak berguna. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa berusaha mencelakakan sesamanya. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, berusaha mencelakakan sesamanya. Artinya bahwa orang yang tidak berguna, orang yang jahat itu, ya perbuatannya itu jahat. Melakukan hal-hal yang jahat, berusaha mencelakakan orang lain, berusaha merugikan orang lain, itu yang dilakukannya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, tentunya kita tidak boleh berbuat jahat. Jangan menjadi orang yang tidak berguna. Jangan menjadi orang yang jahat. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan hal-hal yang jahat artinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mencuri itu jahat. Berbohong itu jahat. Tidak jujur itu jahat. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada salah satu contoh, tentunya ada banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 dikatakan di sana, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi ini contoh
Orang yang jahat, perbuatannya jahat. Salah satunya yaitu penyamun atau perampok. Dia bukan hanya mengambil barang dari orang yang dirampok, bukan hanya merugikan sesamanya, tetapi dia juga menyakiti, melukai, memukul, menghajar dan meninggalkannya setengah mati. Jadi orang yang tidak berguna atau orang yang jahat, yang pertama perbuatannya itu jahat. Yang kedua, orang yang tidak berguna atau orang yang jahat itu perkataannya jahat. Dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, Amsal 16 ayat 27, pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Jadi di bibirnya itu seperti ada api yang menghanguskan, yang membakar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata-katanya jahat seperti api membara. Itulah orang yang tidak berguna, orang yang jahat. Kata-katanya jahat seperti api yang membara. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, bibirnya seperti ada api yang menghanguskan. Kata-katanya seperti api yang membara. Artinya bahwa orang yang tidak berguna atau orang yang jahat itu perkataannya jahat. Kata-katanya membuat panas orang yang mendengarnya. Api itu membuat panas, membuat lingkungan yang ada di dekatnya itu terasa panas. Kata-katanya membuat panas, membuat orang lain emosi, membuat orang lain marah. Kata-katanya melukai hati orang yang mendengarnya. Kalau kita kesentuh dengan api, kita akan terluka, akan terbakar. Itu kata-kata orang yang jahat, melukai hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Itulah perkataan dari orang yang tidak berguna, orang yang jahat. Perkataannya tidak menyejukkan, tidak ada api yang menyejukkan. Yang menyejukkan itu air yang dingin. Kalau api tidak ada yang menyejukkan. Jadi perkataannya tidak menyejukkan. Perkataannya tidak mendatangkan kedamaian. Perkataannya tidak mendatangkan ketenteraman. Perkataannya tidak mendatangkan damai sejahtera. Itulah orang yang tidak berguna, orang yang jahat. Orang yang tidak berguna, orang yang jahat, perkataannya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang keluar itu umpatan, mengumpat orang lain, memfitnah orang lain, perkataan-perkataan yang kurang ajar kepada orang tua dan lain sebagainya. Perkataan itu perkataan yang congkak, perkataan yang sombong, mencaci, memaki, mengutuk, dan lain sebagainya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 30 dituliskan di sana, Roma 1 ayat 30, mereka adalah pengumpat. Itulah orang yang tidak berguna, orang yang jahat. Mereka adalah pengumpat, suka mengumpat orang lain. Mereka adalah pemfitnah, suka memfitnah orang lain. Berkata yang tidak benar tentang orang lain, menceritakan yang tidak benar tentang orang lain. Dikatakan pembenci Allah, kurang ajar. Itu perkataan dari orang-orang yang tidak berguna, kurang ajar, tidak tahu menghormati orang tua. Congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, itu perkataan orang yang tidak berguna. Pandai dalam kejahatan, pandai bersilat kata, pandai bersilat lidah.
perkataannya tidak jujur, perkataannya licik, perkataannya menipu. Itu pandai dalam kejahatan. Juga dalam Roma 1 ayat 30 dikatakan tidak taat kepada orang tua. Jadi apa yang keluar dari mulutnya selalu membangkang kepada orang tua, membantah kepada orang tua, melawan kepada orang tua. Itulah orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak bisa menjadi teladan, orang-orang yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, jangan menjadi orang yang tidak berguna. Jangan menjadi orang yang tidak berguna. Jangan melakukan hal-hal yang jahat, yaitu hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Sehingga melalui perbuatan kita, kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau orang yang tidak berguna, orang yang jahat, tidak menjadi berkat. Jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat. Kata-kata yang jahat yaitu perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan yang tidak jujur, perkataan yang mengumpat, memfitnah. Jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat, tapi biarlah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang kudus, yang membangkitkan semangat, yang mendatangkan damai sejahtera, perkataan yang menyejukkan. Sehingga melalui perkataan kita, kita menjadi berkat. Kalau ada di antara kita yang masih melakukan hal-hal yang jahat, yang masih mengeluarkan kata-kata yang jahat, tinggalkan itu. Jangan menjadi orang yang tidak berguna, tetapi jadilah orang yang berguna. Jadilah berkat melalui perkataan kita dan perbuatan kita bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, pertolongan Tuhan dalam masalah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kasih setiamu selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengajar kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang yang tidak berguna, supaya kami meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, supaya kami meninggalkan perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga melalui hidup kami menjadi berkat, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami, keluarga GPD LSAD Magelang seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.